dalam sorga. Puji syukur terima kasih ya Tuhan, di kesempatan di minggu terakhir, minggu kelima di bulan Maret 2026 ini Tuhan. Kembali lagi kami Tuhan menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan atas kemurahan hati-Mu yang terus menyertai, memberkati, dan melayakkan kami untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas perkenan-Mu bagi kami di hari yang Engkau pilihkan bagi kami untuk bersama-sama bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam pertemuan ibadah kami hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembali Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk bersama-sama belajar dan belajar terus akan kebenaran firman-Mu yang dibagi dengan tepat. Kami bersyukur Tuhan memberkati semua jemaat kudus-Mu dimanapun berada yang ada di ruangan ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan dulu kembali. Ya. Oh, pantas saja belum dinyalain ya. Oke. Tes 1 2. Baik. Oke, baik. Boleh di agak kesana sedikit. Oke, ya. Lagi. Baik, puji Tuhan. Sedikit agak berbeda penampilan mic-nya hari ini karena kita diberikan mic yang baru oleh Ibu Yulita. Terima kasih Bu Yulita ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya lebih bebas tangan dua-dua bisa menari di depan. Ya, oke, ya cukup. Baik saudaraku, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini saya berikan judul atau topik untuk kita renungkan bersama, hidup yang terpenuhi. Apakah Bapak Ibu Saudara merasa hidupnya sudah terpenuhi? Amin. Tergantung Bapak Ibu Saudara memandang dari mana. Ya, kalau kita memandang belum, ya, karena kita berpikir bahwa hidup kita dari hal-hal yang sementara, kita akan bilang belum, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau kita renungkan bersama, ya, firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang terpenuhi, ya, di dalam Kristus Yesus, berdasarkan teks firman Tuhan dari Kolose pasal 2. Ya, Kolose pasal 2. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Kolose pasal 2. Kolose pasal 2, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa ditampilkan di depan layar, tapi memang masih jaringannya belum begitu bagus ya. Tidak apa-apa ya. Kita coba membaca secara manual dari Alkitab kita. Dari Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Minggu lalu sudah disampaikan oleh pelayan firman Bapak Evangelis Samuel Pardosi dari pasal 3 ya. Ya, pasal 3.
Ya, sekarang saya membawakan dari pasal 2. Kita baca dulu dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, kita baca. Hal ini 1, 2, 3. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Puji Tuhan. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, akhir-akhir ini kita menyaksikan satu fenomena yang terjadi, ya, di mana ada lagi hal yang tidak masuk akal dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dunia saat ini, yaitu terjadinya perang antar negara. Antara siapa? Katanya antara Amerika Israel dengan negara Iran. Ya. Kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, apakah di zaman modern yang katanya zaman di mana sekarang ini manusia memikirkan kemajuan teknologi, masih pantaskah Bapak Ibu Saudaraku pemimpin-pemimpin di dunia ini memikirkan tentang perang? Apakah tidak lebih baik mereka berpikir tentang bagaimana memajukan kemanusiaan dan membantu perekonomian daripada penduduk dunia, kesehatan daripada penduduk dunia, supaya manusia itu bisa hidupnya lebih baik? Karena perang tidak akan ada baiknya. Betul Bapak Ibu? Itu akan hanya merusak kehidupan manusia, dan kita sudah lihat Bapak Ibu Saudara, ya. Setelah terjadi antara perang Israel dengan Palestina, atau lebih tepatnya dengan kelompok Hamas, berapa puluh ribu Bapak Ibu yang mati? Hampir, kalau tidak salah, hampir 70.000 orang yang meninggal. Itu manusia atau semut Bapak Ibu Saudara? Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ngeri sekali ya. Dan tidak ada orang yang berani menghentikan peperangan itu. Terus saja terjadi pembunuhan. Baik anak-anak, kaum wanita maupun pria, tidak ada perbedaannya, semuanya Bapak Ibu Saudaraku mati sia-sia karena perang. Kemudian lanjut lagi dengan sekarang ini, lanjut lagi antara Amerika dengan Israel berhadapan dengan Iran. Sudah banyak belum yang terbunuh Bapak Ibu Saudara? Ribuan orang yang terbunuh. Dan yang paling parah adalah bukan hanya mereka yang mengalami kerugian di dalam peperangan itu, tapi akibatnya juga apa? Sekarang kelangkaan apa? Kelangkaan bahan bakar terjadi di mana-mana, di berbagai negara, di Filipina, ya, kemudian di Australia, dan puji Tuhan Indonesia masih aman-aman saja.
Ya, sampai kapan Bapak Ibu amannya? Tidak tahu, who knows? Ya. Siapa yang berperang, siapa yang mengalami penderitaan Bapak Ibu Saudara? So, apakah ada kesepakatan para pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia melakukan peperangan itu? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Terjadi begitu saja karena ambisi daripada pemimpin-pemimpin negara tertentu. Dan kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan mereka. Tapi walaupun kita tidak mengerti maksud dan tujuan mereka, kita juga terkena imbasnya kan? Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan sekarang akan diupayakan untuk mengurangi penggunaan BBM. Nanti akan ada work from home atau work from anywhere, ya, supaya tidak kendaraan tidak beroperasi sepenuhnya seperti biasa, buat menjaga supaya tidak kekurangan energi dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu Saudaraku, percayakah saudara kepada pemimpin-pemimpin dunia yang berjanji akan membuat dunia ini menjadi lebih baik? Itu tipuan semua Bapak Ibu Saudara. Ya, itu tipuan semua saudaraku. Sadarlah kita sebagai orang kudusnya Tuhan, hidup kita bukan bergantung kepada manusia. Amin. Ini yang terus sama-sama pelajari, pahami Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah kita lihat tadi Paulus katakan kepada jemaat Kolose di ayatnya yang keempat tadi, dia katakan apa? Hal ini kukatakan supaya apa? Supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di medsos, semua jago semua memberikan nasihat, ya kan? 7 cara supaya hidup sukses, 7 cara supaya hidup bahagia, ya. 7 cara, 8 cara, 10 cara untuk supaya bisa berhasil mengatasi persoalan hidup. Segala macam Bapak Ibu Saudaraku ditawarkan di media sosial itu, ya, dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena memang itulah kebutuhan manusia yang dianggap mereka sudah survei apa yang menjadi sesuatu yang laku dijual, ya, dan itulah yang akan mereka tawarkan terus melalui gempuran daripada media sosial saat ini Bapak Ibu Saudara, ya. Sampai kita tidak bisa menghentikan, ya, anak-anak kita sekarang ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sudah ada undang-undang saat ini dari pemerintah bahwa nanti ke depan tidak bisa lagi anak-anak berumur 16 tahun ke bawah mempunyai akun, ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Nah, membantu anak-anak kita untuk supaya mereka jangan terjerumus kepada apa? Kepada kesesatan dunia maya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, cukup nggak itu menolong? Tidak cukup Bapak Ibu Saudara, ya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan bahwa, ya, supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-katanya, kata-kata yang indah. Kita bandingkan dengan apa kata-kata yang indah yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara. Karena begitu banyak kalau Bapak Ibu Saudaraku, ya, saat ini motivator. Saudara tidak membutuhkan pengkhotbah dari mimbar gereja saat ini kalau saudara hanya ingin mendengarkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang indah. Nggak usah Bapak Ibu Saudara. Nggak usah dengarkan para pengkhotbah. Itu nggak seberapa itu. Buka aja Bapak Ibu Saudaraku di media sosial itu. Di situ ada jago-jago, ahli-ahli motivator di situ yang sudah memang ahlinya, yang sudah memang intelektualitasnya sangat tinggi, ya. Apalagi pengkhotbah Bapak Ibu Saudaraku, misalnya hanya khotbahnya yang dibaca Alkitab apa, yang diomong apa. Anak-anak muda sekarang Bapak Ibu Saudaraku mana mau dengar yang begituan, ya kan?
nggak bermakna dan tidak mempunyai kekuatan yang bisa membuat mereka berpikir menjadi kritis dan membuat mereka ingin curiosity mereka, ingin tahu mereka tidak tertarik dengan pembicara firman yang hanya menyampaikan sesuatu yang lari dari konteks, dari makna yang sebenarnya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan rohani orang yang mendengar. Nah, saudaraku, karena itulah di sini Paulus memperbandingkan, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang telah diterima oleh orang-orang Kolose ini, jemaat kudusnya Tuhan di Kolose ini, yang sama juga yang saudara dan saya sudah terima. Yaitu apa? Kita baca dari ayatnya yang pertama. Ya, ayat pertama, saudaraku. Dikatakan di situ, saya minta tolong dimatikan dulu. Nanti baterainya biar bisa terhemat. Kita lihat dari ayat 1. Ya, Kolose pasal 2. Karena apa? Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Ayat 2. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dengan baik ayat 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam apa? Dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh apa? Segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Mengenal rahasia Allah, rahasia Kristus. Amin. Jadi tadi ketika Bapak Sinaga menyampaikan pengalaman rohaninya, kerinduannya untuk menyaksikan tentang rahasia Kristus, rahasia Allah kepada teman-temannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita bertanya, saudaraku, kepentingan kita saat ini, semua orang punya kepentingan. Saudara datang di sini, di gereja ini, karena ada apa? Karena ada kepentingan. Saudara bekerja juga karena ada apa? Kepentingan. Semua orang mempunyai kepentingan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menghindari kata-kata yang indah, yang memperdaya, kalau kita tidak tahu apa rahasia Allah di dalam Kristus itu? Itu akan menjadi samar-samar Bapak Ibu Saudaraku. Karena semua orang akan menampilkan sesuatu yang mempesona, semua kata-kata yang baik, yang luar biasa, dan yang membuat banyak orang tepuk tangan. Lalu saudara dan saya bagaimana tahu kalau saudara tidak sedang diperdaya oleh kata-kata yang indah dari manusia? Bagaimana caranya, saudara? Karena semua punya kepentingan. Tapi Paulus ingin supaya kita memperhatikan kepentingan yang paling utama. Amin. Di dunia ini banyak yang penting, tapi jangan sampai lewatkan, jangan sampai menyimpang dari kepentingan yang paling utama. Itu Bapak Ibu Saudara. Kepentingan utama, yang paling utama Paulus katakan tadi di ayat 2 itu adalah supaya hati mereka, hati kita terhibur dan bersatu di dalam apa? Di dalam kasih. Amin, saudaraku. Dan kasih yang dimaksud di sini adalah dikatakan kasih yang menghasilkan supaya kita memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi apa rahasia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang merupakan kepentingan yang terbesar saat ini, yang Allah mau semua manusia menganutnya, Bapak Ibu? Apa rahasia itu? Rahasia itu adalah kebenaran.
tentang salib Kristus. Amin. Di mana orang di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, hanya beberapa gelintir orang yang tersisa yang mau menaruh kepercayaan penuh kepada kebenaran salib Kristus, yaitu pekerjaan yang sudah selesai. Amin. Pekerjaan yang sudah dicapai oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara-saudaraku, yang membenarkan setiap orang yang percaya saat ini, yang mengubah hidup orang yang percaya saat ini menjadi berkenan, benar di hadapan Allah. Itu adalah rahasia Allah di dalam Kristus yang terbesar dari semua apapun pengetahuan dan rahasia apapun di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kebenaran rahasia Allah yang ada pada salib Kristus inilah, saudaraku, dikatakan tadi kita memperoleh segala kekayaan dan keyakinan akan pengertian kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita Bapak Ibu Saudara, coba kita buka di dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal 3, Paulus, saudaraku, memberikan teguran yang tegas kepada jemaat Galatia karena mereka berpaling dari kepentingan yang paling utama ini. Ya, memprioritaskan sesuatu yang tidak membangun iman mereka. Ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama, kita lihat dikatakan di situ, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi Paulus mengatakan mereka apa? Bukan pintar. Ini jemaat Tuhan atau tidak? Jemaat Tuhan. Ini orang percaya atau tidak? Orang percaya. Ini orang kudus atau tidak? Iya, ini orang kudus, Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang apa? Disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Amin. Melukiskan Yesus Kristus yang disalibkan. Bagaimana melukiskannya Bapak Ibu Saudara? Dilukis di mana? Di tembok? Dilukis di kanvas? Dilukis di mana Bapak Ibu Saudaraku? Yesus yang disalibkan. Ya. Bagaimana cara melukiskan Yesus yang disalibkan saat ini supaya orang tidak menjadi bodoh? Karena kalau orang tidak mengerti arti daripada Yesus yang dilukiskan, yang digambarkan, yang disalibkan, dia akan menjadi bodoh. Saudara, tentu Bapak Ibu Saudara, bukan dengan lukisan yang kita lihat di kalender-kalender, tanggal-tanggal. Itu bukan lukisan Yesus Kristus yang sebenarnya. Itu adalah pembunuhan Bapak Ibu Saudara. Orang berpikir kalau udah lihat lukisan seperti itu Yesus disalibkan, udah ngerti. Mana ngerti Bapak Ibu Saudara? Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Saudara, penggambaran tentang Yesus Kristus yang disalibkan saat ini adalah menyampaikan, mempercayai penebusan, pengampunan segala dosa. Amin. Itu adalah penggambaran tentang rahasia Allah di dalam Yesus Kristus yang merupakan misteri rahasia yang paling utama yang harus diberitakan dan harus dipegang kuat oleh setiap orang yang percaya supaya orang itu menjadi cerdas di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk hal ini apakah saudara harus menjadi orang yang lulusan menjadi orang yang harus lulusan sekolah Alkitab baru tahu hal itu? Tidak Bapak Ibu Saudara. Harus menjadi seseorang yang mempunyai gelar, ya Bapak Ibu Saudaraku, dalam bidang teologi misalnya baru saudara mengerti hal itu? Tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Paulus katakan di ayat 2, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu,
Adakah kamu telah menerima apa? Menerima Roh Kudus karena kamu melakukan hukum Taurat, ataukah karena kamu apa? Percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi justru itulah yang diabaikan oleh semua orang saat ini. Ya, mereka mengejar sesuatu yang membuat mereka ingin tampil mendapat pujian dari manusia. Sehingga di dalam pemberitaan dari mimbar-mimbar gereja, berita tentang salib Kristus itu, kalau masih ada 1% atau 2%, itu sudah sangat luar biasa. Selebihnya apa Bapak Ibu Saudara? Selebihnya tentang perbuatan manusia. Karena itu yang paling laku dijual. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang paling mudah memperdaya manusia. Supaya manusia itu berpikir bahwa mereka dengan usaha mereka lah mereka diselamatkan. Dan itu yang paling cepat laku dijual Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara dan saya tidak boleh mengubah berita kebenaran. Amin. Apapun berapapun harganya, saudara tidak boleh menggantikan kebenaran Injil dengan prestasi saudara dan saya. Tidak bisa. Itu adalah pembohongan dan itu adalah memperdaya orang yang mendengar, mengenakan telinga, tapi bukan kebenaran. Dapat keuntungan yang besar enggak? Dapat keuntungan yang besar. Bapak Ibu Saudara. Dapat pujian enggak dari manusia? Dapat pujian Bapak Ibu Saudara. Nah sebenarnya yang dikasih Tuhan Yesus, Paulus sudah katakan, ya, kalau kita lihat tadi dikatakan di Kolose pasal 2 itu, kamu telah menerima Kristus. Pertanyaannya, bagaimana jemaat Kolose menerima Kristus, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sudah menerima Kristus atau belum? Sudah? Pada diam semua. Ya. Sudah menerima Kristus? Sudah. Caranya bagaimana? Percaya pada kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ada orang bilang, ya, mari masuk, mari masuk. Itu dianggap udah benar. Masuk hatiku. Apa lagi? Dan seterusnya. Ya. Apa begitu caranya Bapak Ibu Saudaraku untuk menerima Kristus? Paulus katakan tadi di situ, apakah kamu menerima Roh Kudus karena kamu melakukan, karena kamu mengundang, atau karena kamu percaya? Tapi tanya pada banyak orang Bapak Ibu Saudara, pasti dia bilang apa? Masa hanya Percaya. lihat Bapak Ibu Saudara. Ya. Paulus bilang kepada jemaat Galatia, hai kamu orang yang bodoh. Jangan kamu pikir kamu udah sangat pintar dengan pengertian kamu yang berdasarkan pikiranmu sendiri. Tidak. Ya. Karena percaya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kepercayaan inilah manusia saat ini ngambang. Ya. Ngambang Bapak Ibu Saudaraku. Karena ada yang melukiskan Yesus Kristus secara jasmani, ya, karena ada yang melukiskan Yesus Kristus sebagai sosok orang yang berbaju putih dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku, yang hadir dalam mimpi tapi tidak bisa melukiskan Yesus Kristus secara aktual menurut kebenaran Injil kasih karunia Allah. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu Paulus katakan tadi di ayatnya yang ketiga, adakah kamu apa? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dari mana? Dari roh. Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Bagaimana kita menerima Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Efesus 1 ayat 13 dikatakan apa? Di dalam Yesus kamu. Karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah rahasia Allah yang terbesar saat ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya.
Ribet, terlalu ribet. Bapak Ibu Saudaraku, cara manusia mengolah bahasa yang sedemikian rupa menjelaskan firman Tuhan, dan sampai semua orang banyak yang terperdaya, banyak yang terpesona, tapi hasilnya apa? No. Saudara tahu itu? Jadi kalau tadi Pak Sinaga mengatakan, kalau menurut saya hidup itu sangat sederhana. Kalau masuk ibadah itu kebenaran itu. Amin. Kalau Bapak menetapkan perasaan Bapak di kebenaran itu, kalau kita merasa di kebenaran bahwa kita memperoleh keselamatan hanya dengan cuma-cuma karena pemberian Yesus Kristus, karena kasih karunia-Nya, dan bahwa hidup kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, disitulah kita mengucap syukur kepada Allah, mengucap syukur senantiasa. Karena apa? Karena kita tahu berarti rahasia Allah tentang kehidupan itu sudah diletakkan, sudah ditaruh di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika Paulus mengatakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Apakah mereka, maksudnya adalah mereka gagal masuk surga, Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka akan masuk neraka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang percaya di sini bukan berbicara tentang bagaimana jaminan keselamatan, tetapi bagaimana orang-orang percaya, saudaraku, bertumbuh di dalam pengertian yang benar berdasarkan kehendak Allah, yaitu di dalam konsep rahasia tubuh Kristus yang menjadi jalan hidup yang harus kita tempuh saat ini, supaya kita tetap berada di jalur yang tepat. Ya. Nah, tentu saja jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku, tidak hilang keselamatannya. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan apa? Kalau nanti menghadap pengadilan Kristus, ya, apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara? Ada orang percaya yang akan menerima apa? Menerima upahnya seperti emas, perak, dan batu permata. Kalau itu adalah orang yang sangat beruntung. Yang tidak beruntung bagaimana? Kayu, putih, dan jerami. Sudah tahu jerami itu makanan apa kan? Itu makanan manusia atau makanan hewan? Makanan hewan jerami itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, ya, Allah tidak mau kita menerima jerami. Karena itu bukan makanan kita, bukan makanan manusia bagian kita. Dan hasilnya, Bapak Ibu Saudara, sebanyak apapun yang diketahui, kalau itu diuji dengan api kebenaran Allah, apa yang terjadi? Hangus semua, tidak bertahan. Ya, hangus semuanya. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah dikatakan, ya, penyesalan, kekecewaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Karena itu maka kembali kita ke Kolose pasalnya yang kedua tadi, ya, mari saudara, Kolose pasal 2, ya, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 tadi dikatakan, ya, kita baca sama-sama ayatnya yang ke-6. Kamu telah apa? Menerima Kristus Yesus. Ya, sudah tahu ya? Sudah paham ya? Bagaimana menerima Kristus Yesus adalah percaya, mendengar dan percaya kepada Injil keselamatan. Yesus mati hapus segala dosa. Dan karena itu, apa artinya karena itu? Tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa kita katakan orang percaya bilang, ya, yang penting kita sudah selamat. Itu bodoh namanya. Bapak Ibu Saudara tidak tahu kelanjutan berikutnya sebagai sebuah keutuhan daripada rancangan Tuhan tentang hidupmu dan hidupku dan hidup kita bersama. Amin. Ya, karena itu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu dengan alasan itu bahwa kita sudah berada di dalam Kristus Yesus dengan posisi kita, posisi yang surgawi,
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? How? Seperti apa supaya hidup kita tetap di dalam Kristus? Saudara, ini tidak bisa saudara langsung terjemahkan kepada oh iya, ya dengan tekun berdoa, apalagi dengan tekun membaca Alkitab, dengan apalagi Bapak Ibu Saudara, ya dengan tekun hadir di gereja, mengasihi orang lain. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mengaku percaya Yesus, yang tidak hidup di dalam doktrin yang benar, ya pun mereka melakukan hal yang sama. Bahkan orang Yahudi, ya Alkitab mengatakan, Paulus katakan, mereka sungguh-sungguh giat untuk siapa? Sungguh-sungguh giat, tidak dikatakan sungguh-sungguh giat untuk iblis. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak main-main, mereka sangat serius. Mereka sangat ketat Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang beragama sangat ketat, sangat serius, dan mereka sangat sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Melakukan itu untuk siapa? Untuk Allah, kan? Di dalam hati orang itu adalah itu untuk Allah, itu di dalam hatimu. Tapi dalam Allah, itu untuk Allah atau tidak? Amin. Nah di situ saudara saya harus mengerti di mana rahasianya. Amin. Saudaraku, karena apa? Sungguh-sungguh untuk Allah tanpa bagian yang benar. Itu bukan bagianmu. Itu bukan posisimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu bukan bagianmu, itu bukan posisimu. Engkau berbeda di dalam rancangan Tuhan. Amin. Engkau harus melakukan segala sesuatu disertai lebih dulu fondasi keyakinan pengertian yang benar terhadap rahasia firman Allah. Bahwa yang engkau lakukan itu sebagai bangunan di atas fondasi yang sebenarnya. Kalau tidak, berantakan itu. Bisa jelas Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh karena itulah Paulus katakan tadi, ya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu apa? Berakar di dalam Dia, di dalam Yesus. Bagaimana caranya berakar di dalam Yesus Bapak Ibu Saudaraku? Tidak bisa dengan apa? Tidak bisa dengan hayal, tidak bisa dengan imajinasi seseorang. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa. Harus dengan dilandasi realitas firman Allah yang bisa dipertanggungjawabkan, barulah perbuatan itu sinkron, sesuai, dan bernilai di hadapan Tuhan. Tapi manusia Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini adalah zaman yang instan. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Coba Bapak Ibu Saudaraku berkhotbah di gereja-gereja tertentu, ya. Baru 15 menit sudah apa? Iya. Udah begini. Lama amat sih khotbahnya. Karena memang daging itu Bapak Ibu Saudaraku berontak. Dan mungkin juga memang firman yang disampaikan itu tidak masuk di dalam pikiran dan tidak menyentuh roh dan jiwanya. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan itu saat ini akhirnya diperjualbelikan. Bagaimana cara memperjualbelikannya? Dibikin konsep visi misi pribadi, nanti dicari ayat Alkitab yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Banyak orang yang percaya nggak Bapak Ibu Saudaraku? Banyak Bapak Ibu Saudaraku. Saudara dan saya menjadi pengkhotbah yang sesat pun, yang sesat, yang paling gila, mengkhotbahkan ajaran iblis pun saudara, banyak juga pengikutnya. Saudara paham itu? Iya. Manusia yang mengkhotbahkan ajaran iblis, ajaran setan yang membuat orang masuk neraka pun tetap banyak pengikutnya. Saudara pikir itu, ya? Nah itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Paulus katakan tadi, supaya kamu jangan diperdaya oleh ya kata-kata yang hampa dari manusia, maka tidak ada lain caranya adalah kamu harus bertumbuh dan berakar di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu kan pohon yang berakar dan yang tidak berakar kan?
Berakar pun kalau akarnya cuma berada di permukaan, ya, kalau sudah datang apa? Angin, ya mungkin angin sepoi-sepoi, ya, udah seperti masalahnya udah paling berat di dunia dan menyalahkan semua orang, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan, ya, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, dan mulai mencari kesalahan orang lain. Saudaraku, ada pengkhotbah seperti itu yang sudah diangkat, ya, saudara kita ada di Medan beberapa waktu lalu. Dia sudah diangkat oleh Tuhan menjadi seorang pengkhotbah yang memberitakan rahasia Allah, tapi karena kedagingannya itu terlalu kental, Bapak Ibu Saudara, dia nggak tahan dan tidak akan bisa mampu lagi menampilkan jati dirinya yang sebenarnya. Jongkok, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya jongkok, tumbang. Itulah harga dirimu. Ya, nggak bisa lagi ngangkat, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa lagi tampil berdiri tegak menyatakan rahasia Allah sebagai berkat yang terbesar yang harus disyukuri dalam hidupnya. Karena apa? Terlalu banyak keinginan daging dengan segala macam alasan ini dan alasan itu dan alasan itu. Udah jongkok di situ, Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat itu, ya. Engkau sudah diangkat harga dirimu oleh Tuhan, tapi engkau memilih apa? Untuk tumbang. Apa itu kasih karunia Tuhan? Tidak. Bukan itu kasih karunia Tuhan. Itu keinginanmu sendiri dan keinginan dagingmu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya, maka keberkatan Tuhan kita, saudaraku, bertumbuh, berakar di dalam Kristus Yesus, datang kepada pengetahuan akan kebenaran, saudaraku, dan dibangun di atas Yesus Kristus, dan hendaklah kamu apa? Dikatakan situ, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, supaya apa? Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Saudara lihat ayat itu. Kalau kamu bertambah teguh, hatimu bertambah teguh dalam iman, ya, dengan kebenaran yang diajarkan kepadamu apa? Supaya hatimu melimpah dengan syukur. Nggak bakalan bisa melimpah hatimu dengan syukur kalau di dalam hatimu tidak ada suatu keyakinan yang kuat tentang kasih karunia Allah. Yang ada adalah apa? Persungutan. Ya, saudaraku, diajak, ayo sebagai pengkhotbah, ayo kita masuk Jum. Alasannya 1000 macam cara, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya apa? Yaitu tumbang juga. Karena apa? Ini nggak bisa di sini, apa namanya, di dalam kebenaran ini nggak bisa ada tipu-tipu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda bisa tipu-tipu di sini. Ini adalah kemurnian yang sesungguhnya, bisa diuji kok. Bisa diuji. Di sini tidak ada kepentingan yang apa namanya, kepentingan kelompok yang ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak ada. Ya, saudara, saya ayo mari, supaya apa? Supaya kamu mengenal anggota tubuh Kristus yang lain dan kamu bisa mendengar doa-doa mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dikatakan oleh saudara semanmu tentang dirimu, dengar. Dan apa juga yang harus kau katakan terhadap saudara semanmu, dan mereka perlu mendengar apa yang kau katakan. Amin. Itu memang ada persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita buat Zoom di pagi hari kita supaya masing-masing mendengar. Oh iya, saudara kalau mendengar, ya, Ibu Marun kalau berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, terstruktur, rapi semuanya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Apa itu diperoleh hanya 3 bulan, Bu? 4 bulan? Nah, Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun dengan kesetiaan. Dan yang lain juga sama, doa-doanya sangat luar biasa. Saya sangat menikmati Bapak Ibu Saudara di jumpa di hari ini. Makanya saya, saudara pikir kadang-kadang, ya, kalau bangun itu, kalau tidur itu bisa jam 1 pagi, tapi sudah harus bangun jam 4 lewat sedikit.
Tapi saya menikmati Bapak Ibu Saudara. Saya enjoy masalahnya. Saya menikmati. Ya kan? Bertemu dengan saudara seiman, saling bertegur sapa di pagi hari sebelum apa? Berkegiatan. Dan tentu variasi kegiatan kita beda-beda ya Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin yang sudah berangkat jam 5 juga berangkat kerja dan sudah sibuk sana sini ya. Tentu karena jam ibadah kita jam 5 ya Bapak Ibu Saudara. Ya berdoalah supaya suatu saat nanti bisa gabung semuanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya kita lihat saudaraku ya bahwa sebagai orang-orang kudusnya Tuhan dikatakan bahwa kita harus terus berakar ya, berakar dan bertumbuh dibangun di atas kebenaran firman Tuhan ya, supaya saudaraku kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 4. Dan inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang Allah mau supaya jangan sampai terjadi ya di dalam kehidupan orang percaya, dalam persekutuan kita, saudaraku, hal ini jangan sampai terjadi. Kita harus dijauhkan dari hal ini, saudaraku. Allah mau supaya kita tetap kokoh, kuat, dan dibangun dan bertumbuh terus ya di dalam kasih karunia-Nya. Di ayatnya Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan ya, untuk memperlengkapi siapa? Orang-orang kudus. Orang-orang kudusnya Tuhan bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa yang pelayanan yang kita lakukan itu haruslah membangun tubuh Kristus. Amin. Siapa tubuh Kristus itu? Tubuh Kristus itu adalah setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan. Ya, dan sampai ayat 13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Saudaraku, jadi Kristus itu mempunyai kepenuhan. Dan kepenuhan itu ada di dalam rahasia yang tadi sudah saya sampaikan. Amin. Di dalam kasih karunia-Nya. Dan karena itu kita belajar mengetahui semuanya itu. Satu persatu dibukakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu persatu ya, dan terus dikembangkan terus pemahaman kita tentang pengertian tentang rahasia Allah dan bagaimana kita, kalau kita dipenuhi di dalam Kristus. Saudara ingat minggu lalu khotbah dari saudara kita Bapak Evangelis Samuel. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala hal yang duniawi. Caranya bagaimana saudaraku mematikan? Dengan perbuatan. Bisa Bapak Ibu Saudaraku? Dengan usaha. Tidak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita ini daging, ada darah, Bapak Ibu Saudaraku, ada kulit, ya, ada tulang yang berdiri kokoh di sini dan mempunyai kekuatan yang sangat besar mengendalikan pikiran dan hati manusia. Hanya kebenaran firman kasih karunia Allah yang mampu membuat kita sanggup, karena Roh Kuduslah yang bekerja mematikan perbuatan-perbuatan duniawi itu. Tidak bisa dengan akal, kemampuan nalar kita Bapak Ibu Saudara, siapapun dia, tidak bisa. Ya, dengan metodologi apapun saudaraku yang dilakukan oleh manusia, itu tetaplah hasil usaha pikiran manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa saudaraku memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, karena pengertian yang diraih oleh setiap orang percaya yang berkaitan dengan bagaimana hidup kita di dalam tubuh Kristus itu, karena kekudusan Kristuslah yang harus memenuhi kita. Amin. Bukan kekudusan kita memenuhi hidup kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Ya. Karena kitab Yesaya telah mengatakan segala kesalahan itu adalah kain kotor. Seperti kain kotor. Jadi kesalahan yang bagaimana, macam apa yang manusia ingin tampilkan yang bisa mengubah hidupnya Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa Saudara.
Ya, kita belajar terus tentang rahasia Allah di dalam Yesus Kristus yang berkuasa mengubahkan kehidupan kita, saudara-saudaraku, ya, kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan supaya kita bisa sampai kepada tingkat kedewasaan yang penuh. Kedewasaan yang penuh dipenuhi di dalam Kristus, ya, dan dikatakan supaya kita berfungsi mengambil pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, ya, iman yaitu ketaatan di dalam Kristus. Amin. Kita masih berproses semuanya di situ, ya, berproses di dalam menuju kepada ketaatan yang penuh, ketaatan Kristus, ya, di dalam tubuhnya. Dan dikatakan tadi yaitu apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya. Dan yang Allah mau hindarkan kita dari ayat 14-nya adalah sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Masih bisa atau tidak Bapak Ibu Saudara mengucap syukur kalau sudah terjadi ayat 14 ini kepada orang percaya? Masih bisa nggak mengucap syukur Bapak Ibu Saudara? Masih mampukah mengucap syukur? Kan tujuannya tadi Bapak Ibu Saudara, hatimu dipenuhi dengan pengertian yang benar tentang rahasia Kristus, pasti hasilnya adalah kau mampu senantiasa untuk mengucap syukur. Kebalikannya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya terombang-ambing, tidak mempunyai pengertian yang utuh terhadap rahasia Allah, maka yang ada adalah bukan mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, tapi akan lebih banyak apa? Mengalami kekecewaan dan bersungut-sungut. Siapa yang belum pernah bersungut-sungut di sini? Coba tunjuk tangan, saudara. Ada lagu pujian Batakkan paso umut-umut mi paso umut-umut mi paso. Caranya bagaimana? Semua orang juga ingin berhenti, tapi yang kau tawarkan itu caranya bagaimana? Hanya di bibir saja atau bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah hidup kita yang telah dipenuhi, yang telah terpenuhi oleh kepenuhan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, Kristus Yesuslah yang harus memenuhi kehendaknya di dalam hati kita. Dengan firman-Nya terus diisi Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Diberikan terus pengertian semakin meningkat, semakin dalam keyakinan saudara tentang pekerjaan Kristus yang sempurna, rahasia salib Kristus, maka hati saudara akan semakin dimampukan untuk bersyukur senantiasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini rahasia yang akan memampukan saudara mematikan segala keinginan-keinginan yang tidak membackup, tidak mensupport pertumbuhan iman saudara, yang menurunkan standar kedewasaan saudara dan saya. Ya, Tuhan mau supaya kita, saudaraku, masuk ke dalam kedalaman daripada pengertian firman yang memantapkan stabilitas daripada kondisi manusia batiniah kita. Amin. Dan kita tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran, godaan palsu dan tipuan dari mana. Amin saudara. Saudara menjadi mandiri di dalam prinsip hidup. Ya, itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus yang telah diselamatkan ke dalam hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya, dan yang didiami oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saudara dan saya secara permanen, mengajari kita, yang menumbuhkan buah roh di dalam kehidupan kita. Buah roh ialah kasih,
dan kasih itu panjang sabar. Amin saudara. Itu sebabnya saudara dan saya dimampukan untuk bersyukur senantiasa. Ya. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Jangan pernah berpikir bahwa saudara dan saya sudah berada di atas angin hanya karena sesuatu yang kita raih di dunia ini. Jangan, Bapak dan Saudara. Tapi karena apa yang telah kasih karunia Allah yang telah dikaruniakan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, itulah yang memampukan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, hidup kami telah dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami memiliki segalanya. Segala kekayaan, pengertian hikmat surgawi yang menanamkan di dalam hati kami suatu keyakinan yang kuat dan tidak membuat kami terombang-ambing lagi oleh berbagai macam cara dunia memperdaya dan tipu muslihat daripada si jahat. Kami percaya kami akan tetap eksis melayani pekerjaan Tuhan, membangun hidup saudara-saudara seiman kami, di mana kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan kami percaya kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu akan selalu mencukupi apa yang kami perlukan. Cukup bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam.